Bab 5. Pemilik hari pembalasan. Cermin abadi yang menguak hakikat diri. Ketika seorang pencari kebenaran mengucapkan Maliki Yaumiddin, ia sedang berdiri di hadapan cermin keabadian. Dalam ayat ini, seorang sufi tidak sekadar melihat janji akan hari kiamat, tetapi lebih dalam dari itu. Ia menyaksikan pantulan dari seluruh perjalanan hidup yang pada akhirnya akan kembali kepada satu titik pusat, pertemuan dengan yang maha memiliki segalanya. Hari pembalasan dalam kesadaran sufistik bukan hanya soal neraka dan surga, tetapi adalah momentum pengungkapan sejati. Saat seluruh topeng runtuh, saat seluruh ilusi lenyap, dan hanya kebenaran yang tersisa, disinilah seorang arif merenung. Bukan tentang takut akan siksa, tapi tentang kesiapan untuk dilihat sebagaimana dirinya yang sebenar-benarnya. Kata Malik, sang pemilik, memberi isyarat yang dalam bagi jiwa yang merenung. Ia bukan sekadar raja, tapi pemilik mutlak dari waktu, jiwa, dan seluruh urusan. Di dunia manusia sering merasa memiliki harta, waktu, bahkan hidup. Namun di hadapan ayat ini, semua rasa kepemilikan itu ditanggalkan. Tidak ada satupun milik kita. Bahkan diri ini pun bukan milik kita. Sadar akan ini adalah puncak dari penghambaan, di mana kehinaan bukanlah penderitaan, melainkan pembebasan dari beban ego. Rahim adalah pengalaman personal yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang merindukan kedekatan, bukan sekadar pengakuan formal. Dalam pelukan rahim, manusia menemukan penyembuhan. Bukan hanya karena kesedihannya diangkat, tetapi karena kesedihannya diubah menjadi sarana pengenalan. Rahim menjadikan luka menjadi ladang cahaya, air mata menjadi doa, dan kejatuhan menjadi tangga naik ke langit kesadaran. Dalam kehidupan seorang sufi, dua nama ini menjadi mantra jiwa. Mereka tidak menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim dengan cepat atau terburu-buru, melainkan dengan penuh perasaan, seolah sedang berbicara dengan sang kekasih yang selalu mendengarkan. Dalam keheningan zikir, dua nama ini menjadi getaran yang membersihkan batin dari kekasaran, menghaluskan pandangan, dan membuka mata hati. Maka tidaklah mengherankan jika para sufi hidup dalam kedamaian yang mendalam, bukan karena bebas dari ujian, tetapi karena mereka hidup di bawah naungan cinta yang tak pernah padam. Mereka tahu, setiap hal yang terjadi, bahkan yang tampaknya menyakitkan, terjadi dalam pelukan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bab ini menegaskan kepada kita bahwa untuk menyatu dengan semesta, kita harus terlebih dahulu menyatu dengan kasih. Cinta adalah bahasa utama dari Sang Khalik kepada ciptaannya. Dan dengan menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, kita sedang menyelaraskan diri kita dengan bahasa itu, dengan frekuensi ilahi yang menjadi getaran dasar dari alam semesta. Kita sedang berkata kepada dunia, aku ingin hidup dalam cinta, aku ingin melihat dengan cinta, dan aku ingin kembali kepada cinta. Maka biarkan kedua nama ini menjadi cahaya dalam batinmu. Ucapkan dengan perlahan, rasakan dalam-dalam, dan biarkan ia mengalir dalam darah dan jiwa. Karena disitulah, dalam lautan kasih tak bertepi, jiwa menemukan rumahnya.